Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja nyata kami, yakni berupa yang namanya biopori. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Bumi untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Fikriansyah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Elzina Kuratuni Cetia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Zafira sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Kaila Adelia Garneta sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Noval sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridiyah sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, ada yang namanya latar belakang. Nah, jadi latar belakang aksi nyata kami ini akan dijelaskan oleh saya sendiri dan akan dibantukan sedikit oleh Alzena. Baiklah, latar belakang dari kerja nyata kami pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu kerja nyata yang kami lakukan adalah biopori. Nah, jadi apa sih biopori itu? Jadi kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Jadi biopori itu adalah suatu alat yang digunakan untuk meresap air dari luar seperti air hujan meresap ke dalam tanah, yakni bisa menggunakan pipa paralon ataupun seperti botol. Kebetulan kelompok kami pada hari ini menggunakan botol untuk alat percobaannya. Jadi kami menggunakan biopori ini untuk menggunakan agar lingkungan di SMA Negeri 17 Kota Palembang ini tetap terjaga dan ekosistem di dalam tanah di SMA Negeri 17 Kota Palembang ini tetap terjaga seperti cacing ataupun tanaman-tanaman yang ada di dalam tanah tersebut tetap subur dan aman. Dan selanjutnya akan dibantukan oleh Alzena latar belakangnya. Oke, jadi yang kita ketahuin akhir-akhir ini udah sering banget musim hujan ya. Di mana SMA Negeri 17 ini mengalami sedikit kebanjiran di beberapa wilayah. Nah, jadi kami memanfaatkan sampah anorganik untuk menanggulangi banjir tersebut. Nah, jadi kami menggali lubang terlebih dahulu untuk memasukkan botol tersebut menjadi biopori. Nah, biopori ini dapat menanggulangi si banjir ini karena adanya sela-sela air untuk memasuki tanah. Nah, di tanah itu dapat dimasukkan sampah organik agar terurai secara merata dan juga bermanfaat bagi tanaman dan tumbuhan sekitar tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Alzena. Selanjutnya dilihatkan ada bahan-bahan yang kami gunakan ataupun alat yang kami gunakan pada saat membuat biopori tersebut. Dan alat yang kami gunakan adalah seperti botol aqua, cutter, cangkul dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa lagi? Tentang biopori yang akan dijelaskan oleh Kaira. Kepada Kaira saya persilakan. Baiklah, jadi seperti yang di latar belakang tadi tuh, biopori itu ialah lubang resapan air yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter kedalaman tertentu, yang berfungsi meningkatkan daya serap air ke dalam tanah dan mengurangi genangan. Nah, lubang ini nih diisi dengan sampah organik yang akan diurai secara alami dan bisa menjadi kompos. Jadi biopori itu bisa lubangnya sedalam 80 sampai 100 cm dengan diameter 10 sampai 30 cm sebagai lubang resapan untuk menampung air. Nah, yang di atas itu sebagai lubang resapan bioporinya. Lalu ada biopori alaminya, sampah organik dedaunannya, lalu di bawah ini ada proses pengomposannya. Oke, terima kasih kepada Kaira. Selanjutnya tata cara. Jadi tata caranya akan dijelaskan oleh Dia. Kepada Dia saya persilakan. Jadi buat prosesnya pertama
pertama nanti kan udah setelah digali dimasukkan ke dalam tanah, terus dari air hujan yang ada di tanah terus mengalir ke bioporinya ini, meresap ke dalam biopori, terus dibantu oleh mikroorganisme lainnya untuk membantu pemprosesan pengomposan tersebut. Setelah seminggu ataupun 2 minggu, sampah organik tersebut diganti. Oke, baik. Terima kasih kepada kepada dia. Selanjutnya, aku dulu. Adapun tantangan ataupun solusi dari pembuatan biopori tersebut adalah adapun tantangannya. Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, tantangannya itu adalah kesadaran masyarakat, yakni tentang kesadaran lingkungan mereka sendiri. Kemudian, adapun solusinya adalah mengajak kolaborasi antara keluarga ataupun masyarakat tersebut untuk menjaga ataupun membersihkan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, apa? Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Alzena. Slide-nya mundur dikit. Mundur. Ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih tahap untuk membuat biopori. Yang pertama itu kalian harus menyiapkan botol bekas. Itu bisa botol bekas ataupun pipa yang ada di rumah kalian. Nah, tapi kami memakai botol bekas karena ingin memanfaatkan limbah anorganik. Terus juga kami menyiapkan cutter dan juga kami sangat memerlukan cangkul agar dapat menggali bagian yang ingin kami jadikan tempat biopori. Setelah itu botol yang sudah disediakan akan dibagi 2 seperti ini. Jadi tidak usah 50-50 tetapi lebih banyak untuk menampung si sampah organiknya. Jadi lanjut. Nah, botol itu tersebut akan dilubangi di beberapa sisinya. Itu dapat dilubangi secara bulat ataupun secara sembarang, yang penting dia ada untuk resapan airnya. Nah, terus di bagian botol ini akan diisi dengan dedaunan ataupun sampah organik lainnya seperti limbah maupun daun-daun ataupun sisa makanan. Nah, selanjutnya setelah kita gali bisa menggunakan cangkul ataupun peralatan lainnya, kalian akan menancapkan botol tersebut ke dalam tanah. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah ditancapkan, terus di dalam botolnya sudah ada daun ataupun sampah organik, lalu botol tersebut akan ditimbun dengan tanah yang sudah kalian gali sebelumnya. Jadi botolnya ini akan menahan. Jadi jika ada banjir, maka airnya akan memasuki sela-sela sini. Nah, sampah yang tadi akan terurai mengikuti arus airnya yang memasuki ke dalam lubang tanah tersebut. Oke, terima kasih kepada Alzena. Dan juga cara membuat biopori itu sangat praktis, tapi manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan kita sekitar. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nopal. Pada Nopal, saya persilakan. Mana sih ini? Buka ini. Oh, ini. Boleh yang apa sih? Oke, jadi biopori ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Yang pertama itu ada manfaatnya bagi lingkungan. Jadi biopori ini dapat mencegah banjir dan genangan karena dari fungsinya itu saja sudah dapat meresap air sehingga dapat menghilangkan genangan-genangan pada tanah. Lalu biopori ini juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah organik karena sampah-sampah itu kita gunakan untuk isi dari biopori ini. Lalu biopori ini juga dapat mendukung konversi air tanah. Lalu manfaatnya pada sosial, biopori ini dapat memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Lalu selanjutnya itu manfaat bagi ekonomi. Biopori ini dapat menghasilkan kompos yang sebagai pupuk alami sehingga pupuk kompos yang dihasilkan dapat kita jual juga sehingga dapat menambah hasil penghasilan kita dan juga ini dapat mengurangi biaya sampah oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih kepada Noval.
Selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rafa. Kepada Rafa saya persilakan. Cari dulu. Jadi dengan adanya biopori ini kita bisa memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar kita untuk melestarikan bumi dan menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, biopori ini dapat diterapkan di berbagai tempat seperti halaman rumah, sekolah, perkantoran, taman kota, jalan umum, ataupun area pertanian dan perkebunan. Baik, terima kasih kepada Rafa. Telah selesailah presentasi kami pada hari ini dan selanjutnya masuk ke dalam sesi pertanyaan. Bagi teman-teman ataupun dari kelompok yang lain ingin bertanya tentang materi ataupun aksi nyata yang telah kami lakukan, kami persilakan. Ya, Kevin, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan yang seperti tadi mungkin sekitar manfaat dari biopori dan lainnya. Tapi saya ingin tahu apakah ada dampak negatif dari biopori ini. Kalau ada mungkin bisa jelaskan sedikit. Serius. Oke, baik. Terima kasih kepada Kevin. Baiklah, pertanyaan dari Kevin akan kami tampung sebentar. Selanjutnya bagi teman-teman ataupun ada yang ingin menanggapi ataupun memberi pertanyaan kepada kelompok kami persilakan. Dampak negatifnya apa ya? Iya. Ayo keren. Yang tahu tak? Yang tadi tidak nanya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun menanggapi, kami persilakan. Kalau tidak ada juga. Tiap kelompok. Ya Pak, ya cari jawaban dulu. Jawaban nggak ada mobil. Woi, ini lucu. Tidak kata dampak negatif. Dia tidak bisa menampung banjir besar. Sudah kak yang bilang. Nah, apa ini? Coba, apa? Baiklah, pertanyaan dari Kevin akan dijawab oleh Rafa. Kepada Rafa, saya persilakan. Jadi pertanyaannya tadi apakah ada dampak negatif dari dibuatnya biopori? Jadi meskipun biopori dikenal sebagai solusi yang ramah lingkungan, ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan jika biopori ini tidak dibuat secara teliti atau dengan baik. Yaitu satu, resiko penyumbatan dan genangan air yang dapat disebabkan oleh lubang biopori yang diisi terlalu banyak sampah organik atau material padat sehingga tidak dapat terjadi resapan air. Selain itu juga dapat seperti kesesuaian kondisi tanah, di mana hal tersebut dapat mengaruhi seperti tekstur tanah ataupun permeabilitasnya tanah yang memungkinkan biopori untuk efektif untuk menyerap air. Dan juga dapat juga menyebabkan gangguan pada ekosistem tanah dan biaya dan perawatan mungkin yang sedikit agak susah karena setiap 1-2 minggu sekali itu harus diganti ini isi dari biopori tersebut. Dan juga biopori ini tidak bisa menampung banjir besar. Misalnya banjirnya masih sedang, masih bisa ditahan oleh biopori. Sedangkan kalau banjir besar itu kemungkinan bisa bioporinya tersumbat dan tidak berhasil. Baik, apakah kepada Kevin apakah sudah jelas? Berarti tadi dampak negatif itu rata-rata dari sistem bioporinya itu. Iya. Bisa juga dari lingkungan sekitarnya. Oke. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Kevin. Kepada teman-teman sekalian, apabila masih ingin bertanya ataupun menanggapi, kami persilakan. Ya, Alif. Kepada Alif, saya persilakan. Baik. Saya Alif dari kelompok 2, saya mau menanggapi tentang biopori yang kalian buat. Kalau menurut saya, biopori ini sudah ide yang sangat bagus untuk di sekolah. Kalau untuk masalah apa ya, dampaknya tadi, yang pertama itu kan kegagalan penyaringan kan.
Kalau masalah yang Kevin tadi, yang pertama itu masalah ya kalau misalnya gagal menyaring sampah kan, itu sebenarnya resiko yang biasa. Apalagi kalau misalnya kita sudah menggunakannya ini di skala yang cukup besar, pasti akan memperhatikan apa ya, segala hal itu pasti diperhatikan sehingga akan jadi sempurna. Kalau masalah perawatan itu menurut saya kita bisa libatkan siswa. Jadi siswa bisa secara bergantian ikan untuk mengurusi biopori. Saya pendapat saya kalau untuk bioporinya memang sudah sangat bagus dan itu paling hemat dan paling terbaik untuk penanganan. Kalau sekarang skala kecil, mungkin bisa dibuat skala besar ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Alif. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Kami akan menerima sarannya dengan baik. Oke. Apa? Itu saran kan, bukan pertanyaan. Sudah. Apa bisa? Oke. Tutup, Pak. Baiklah, masuklah kepada sesi terakhir, yakni adalah penutupan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 pamit undur diri, dan saya sebagai moderator, saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata belum? Wabarakatuh. Oh, tidak kata-kata. Kata-kata.